Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Dalang Jeder. Oke, kita mau jawabin Q&A yang kemarin masuk di Instagram. Kita jawab satu persatu. Salam Jeder. Pertanyaan pertama yang banyak banget ditanyain sama teman-teman. Pertanyaannya sama, Pak Dalang kemana? Pak Dalang kok lama nggak kelihatan, IG-nya off. Oke, jawab dulu yang itu yang banyak yang tanyain. Ya mohon maaf, saya sedang lama tidak ada di sosial media, baik di YouTube, di Instagram maupun di Facebook. Jujur lagi ada di fase vakum dari sosial media. Mungkin udah 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih, karena memang yang 3 bulan terakhir saya tidak memakai atau memegang handphone. Saya lama vakum karena banyak hal, salah satunya adalah survive di kondisi saya yang sebenarnya setahun 2 tahun terakhir lagi collab banget di sisi finansial, di sisi manajemen Jeder ini juga lagi nggak karuan. Saya minta doanya dari Febri_Feb94. Bojone berapa sekarang? Ini juga ada pertanyaan lagi dari Praptika Dewiut. Nanti ditampilin lah ya. Dalang istrinya berapa? Sekarang ada 2, Mbak Rini dan Mbak Siski. Vakum dalangkah? Sebenarnya vakum dalang enggak, dalang tetap dalang. Kalau lagi ada job ya tetap saya jalani. Cuma memang vakum dari sosial media dan peradaban untuk alasan yang tadi saya sebutkan, itu yang sedang saya lakukan, Mbak. Saya mau tanya, sekarang setiap pentas kok nggak di live streaming? Memang untuk berapa ya, berarti 3 panggung terakhir kayaknya yang nggak di live streaming. Mungkin ada live streamingnya, cuma nggak di Dalang Jeder, karena ya tadi sudah saya sampaikan manajemen lagi perbaikan, jadi kami untuk Dalang Jedernya lagi sedikit sekali uploadan dan live streaming. Mudah-mudahan doanya ke depan setiap pentas live lagi di Dalang Jeder, tapi insya Allah sih di channel lain kayaknya ada, karena setiap saya pentas tetap ada kamera, tetap ada studio syuting yang syuting, cuma dari channel lain bukan dari channel kami. Apa Pak Dalang nyalek? Iya, saya sudah terdaftar di daftar calon tetap sebagai caleg DPR RI. Memang saya tidak sosialisasi, kampanye, atau memasang baliho billboard. Kembali lagi karena berkaitan dengan situasi yang sedang saya alami yang tadi saya ceritakan. Tapi insya Allah sosialisasi lewat sosial media nanti kalau memang ada fasilitasnya akan tetap saya lakukan. Mohon doanya, dukungannya, dan keikhlasannya untuk memberikan amanah terhadap saya. Mudah-mudahan yang memberikan amanah terhadap saya bisa memperbaiki diri untuk lebih bisa menjaga amanah ke depannya. Mungkin nanti konten masalah caleg kita bikinin konten khusus aja ya, biar lebih jelas. Pak Dalang apa sudah cerai dengan Mbak Made? Kami sudah memutuskan sendiri-sendiri itu dari tahun 2021 atau 2022, lupa, saya hampir lupa. Tapi insya Allah hubungan dengan Mbak Made dan anak-anak masih terjaga. Dan next pertanyaan dari Mas Slamet Blanong, ngonten keprake Mbah Gino. Oke, insya Allah ya, insya Allah nanti pasti saya bikin konten tutorial kepraknya Mbah Gino asli. Mas Dalang suka drakor nggak, Mbak? Suka banget, dari dulu saya suka drakor. Apapun filmnya Lee Min Ho mungkin saya sudah nonton semuanya. Dan banyak juga inspirasi sanggit wayang yang saya ambil dari
drakor, karena keren, drakor itu detail dan terus nyambung, manajemen konfliknya bagus. Kalau tanya idola saya siapa, ya itu Lee Min Ho. Si playboy apa wis insaf Pak Dalang. Bismillah ingin menjadi orang yang lebih baik. Itu yang belakang gak usah ketawa-ketawa tuh. Diusahakan insaf. Dalang Yakut blasteran apa kok mukanya gak kayak orang Jawa. Dibilang blasteran, sebenarnya ada garis keturunan blasteran karena Umi saya itu yang asli putrinya Mbah Gino itu Umi saya Jawa. Terus abah saya asli Bumiayu ada keturunan Cina, jadi Cina Jawa lah di atasnya sana. Untuk poder gimana, setidaknya ada konfirmasi atau permintaan maaf. Semoga rezekinya lancar terus buat Jeder and Family, amin. Ya, Eka Risma yang membawahi tim podcast Jeder waktu itu, saya mohon maaf sekali karena dengan segala keterbatasan ruang dan waktu belum bisa bertemu dengan teman-teman. Yang jelas untuk invoice podcast Jeder itu tetap kami akan selesaikan pada waktunya lah. Kami sedang berusaha survive dulu. Minta doanya ya Eka Risma dan teman-teman podcast Jeder. Mudah-mudahan malah bisa berjalan lagi podcast Jedernya dengan manajemen yang lebih baik. Amin. Sekarang dimana dan utang-utang ke orang udah pada dibayarin atau belum? Sekarang ya di Prokerto aja. Kalau lagi nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas ya di Prokerto. Utang-utang ya banyak yang belum terselesaikan, invoice banyak yang belum terselesaikan. Tadi saya sudah cerita di depan ya, jadi itu masih OTW, saya sedang ikhtiar berusaha maksimal. Banyak invoice yang berkaitan dengan event, invoice berkaitan dengan pribadi, ingin segera cepat menyelesaikan. Minta doanya. Oh, ini ada lagi bapak ibuku fans berate Mas Dalang, matur nuwun, masih ada yang tresna dengan saya. Sekian banyak lakon wayang, mana yang paling susah dilakonkan? Kalau untuk saya sih nggak ada yang susah ya, nggak ada yang susah tapi juga nggak ada yang gampang. Jadi semua lakon wayang itu mempunyai bobot atau fokus yang spesial di masing-masing lakon. Nggak ada lakon yang gampang banget ya, nggak ada lakon yang susah banget ya, nggak ada. Jadi gampang dan susah itu tergantung si dalang mau dibawa ke arah mana. Yang dibilang lakon sudah sering dimainkan, sudah hafal, mau dibuat susah ya bisa, kita tambah lagi bobotnya, materinya bisa. Lakon yang kelihatannya susah mau kita gampangkan juga bisa, kita kurangi bobotnya, materinya. Jadi tergantung pilihan si dalang. Makasih sekali, masih banyak yang memperhatikan saya, mencari saya di mana. Saya sangat terharu, padahal saya sudah vakum lama. Saya minta doanya teman-teman supaya cepat bisa survive dari collab manajemen dan collab finansial yang sedang saya alami dengan teman-teman di tim Jeder dan tim Surya Ganta. Saya juga minta doanya supaya tetap sehat, diberikan kelancaran, supaya cepat bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus saya tunaikan. Dan yang terakhir, supaya terus bisa berkarya, menghibur, dan sedikit banyaknya menaruh edukasi pada karya-karya saya untuk kita bisa diskusikan, kita sharingkan ke halayak umum dan bermanfaat untuk banyak orang. Setelah ini mungkin saya bikin konten khusus tentang musibah apa yang sedang saya alami di akhir tahun kemarin dan sejauh mana collab saya di sisi finansial. Mungkin saya bisa berbagi plus minusnya, bisa menjadi inspirasi yang
positif bisa diikuti, yang negatif bisa kalian hindari sejak dini supaya tidak terjerumus seperti saya. Itu satu. Yang kedua, konten caleg mungkin nanti biar lebih jelas saya ceritain lagi tentang pencalegan. Terus konten ketiga yang mau saya bikin tentang tutorial kepraknya Mbah Gino, biar teman-teman tahu seperti keprak aslinya Mbah Gino itu seperti apa, terbuat dari apa, bunyinya seperti apa, cara memainkannya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih sekali yang masih mau nonton dan ngikutin channel Dalang Jeder. Saya minta doanya supaya berkah dan bermanfaat bagi umat, tidak banyak merugikan orang, tapi bisa menjaga apa yang bisa memperbaiki apapun yang sedang saya alami dan harus saya perbaiki. Assalamualaikum, salam Jeder.